Halo teman-teman, Tajahau, ketemu lagi di channel saya Miaye. Teman-teman, hari ini saya mau cerita tentang Hari Kasih Sayang di Tiongkok. Hari ini berbeda dengan Hari Valentine dalam budaya Barat yang dirayakan secara internasional setiap tanggal 14 Februari. Hari Kasih Sayang di Tiongkok jatuh setiap tanggal 7 bulan 7 menurut penanggalan Imlek dan disebut sebagai Qixi Jie atau Festival Qixi, atau biasa juga disebut sebagai Qijiao. Karena itu kalau dalam istilah bahasa Inggris, hari ini disebut sebagai Double Seven Festival. Hari ini Festival Qixi ini merupakan salah satu dari festival tradisional di Tiongkok yang sudah dirayakan lebih dari 2000 tahun yang lalu, tepatnya pada masa dinasti Han yang mulai berkuasa sejak tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Sekarang kita bercerita tentang legenda yang berhubungan dengan festival Qixi ini. Alkisah ada seorang penggembala bernama Niulang. Niulang adalah seorang pemuda yang miskin tapi baik hati. Gembalaannya berupa seekor sapi tua yang konon merupakan jelmaan dari dewa ternak yang diturunkan derajatnya karena telah melanggar hukum surga. Ketika sapi tua itu sakit, Niulang pernah menolongnya. Karena itu sapi tua itu merasa berhutang budi kepadanya. Nah, untuk membalas jasanya sebagai ucapan terima kasihnya, sapi tua itu kemudian menolong Niulang dengan mempertemukannya dengan seorang gadis bernama Chenu, gadis penenun. Chenu sebenarnya adalah seorang peri. Ia adalah putri ketujuh dari Kaisar Giok dengan seorang Dewi Surga. Karena merasa bosan dengan kehidupannya di surga, Chenu memutuskan untuk melarikan diri ke bumi. Setelah diperkenalkan, Chenu langsung jatuh hati kepada Niulang, begitu juga sebaliknya. Mereka pun lantas menikah tanpa sepengetahuan kedua orang tua Chenu. Singkat cerita, Niulang dan Chenu hidup bahagia. Sementara suaminya bekerja di ladang, istrinya menenun di rumah. Kemudian pasangan ini pun dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Dewi Surga akhirnya mengetahui kalau putrinya telah menikah dengan seorang manusia biasa. Ia menjadi sangat marah dan memutuskan untuk membawa Chenu pulang. Lantas dikirimkannya bala tentara surga untuk menjemput sang putri. Ketika pulang dari ladang, Niulang menemukan bahwa istrinya telah dibawa kembali ke surga dan ia pun menjadi sangat sedih. Sapi tua yang setia itu merasa tidak tega melihat tuannya bersedih hati. Ia pun kemudian meminta Niulang untuk membunuhnya supaya kulitnya dapat dipergunakan untuk naik ke surga dan mencari istrinya. Tapi Niulang mulanya menolak. Ia tidak mau membunuh sapi tuanya yang setia itu. Tapi di sisi lain ia sendiri juga masih sangat ingin mencari istrinya. Akhirnya dengan perasaan berat hati dan terpaksa dan dengan air mata yang bercucuran, Niulang akhirnya menuruti permintaan sapinya itu. Setelah sapinya itu mati, Niulang melepaskan kulitnya dan sambil menggendong kedua anaknya, Niulang kemudian naik ke surga. Namun sayangnya, tepat sebelum ia berhasil menyusul Chenu, Dewi Surga mengetahui kedatangannya. Sang Dewi merasa marah dan ia langsung mencabut jepit rambut dari kepalanya, dan dengan benda itu diciptakannya sebuah sungai besar sehingga kedua pasangan itu terpisah untuk selamanya. Karena patah hati, kecewa dan tidak dapat berbuat apa-apa, Niulang dan kedua anaknya hanya bisa menangis terseduh-seduh. Ternyata cinta kedua pasangan ini berhasil menggerakkan hati para burung murai. Karena kasihan pada Niulang dan kedua anaknya, burung-burung murai itu sepakat untuk pergi ke sungai. Di sana mereka membentuk jembatan murai, jembatan yang dibangun dari tubuh mereka sendiri, sehingga Niulang dan Chenu dapat bertemu kembali di sana. Dewi Surga melihat semua itu. Pada akhirnya ia pun merasa tersentuh melihat kisah cinta yang mengharukan itu. Dewi itu melunakkan hatinya dan akhirnya mengizinkan Niulang untuk bertemu dengan Chenu di atas jembatan itu setiap tanggal 7 bulan 7 penanggalan Imlek. Konon di daerah-daerah pedesaan di Tiongkok, orang-orang dapat melihat pertemuan antara Niulang dan Chenu. Pasangan itu menjelma menjadi dua bintang di langit. Karena sejarahnya yang sangat panjang, pada tanggal 20 Mei 2015, Festival Qixi ditetapkan oleh Dewan Negara China sebagai daftar warisan budaya nasional tak benda.
Tradisi yang umum dilakukan oleh para gadis di Tiongkok pada hari ini adalah mereka berlomba-lomba menjahit beberapa barang dan menyiapkan buah-buahan yang lezat untuk dipersembahkan kepada Dewi Chenu. Mereka kemudian memohon supaya diberi keterampilan tangan dalam menjahit seperti sang dewi itu sendiri. Selain itu, mereka juga memohon supaya dapat memiliki kisah cinta yang manis. Tradisi lainnya adalah memetik seikat bunga liar dan menggantungkannya di tanduk sapi untuk menghormati dewa ternak. Di samping itu, orang juga banyak yang membuat kudapan atau makanan ringan chauko untuk dimakan pada hari itu. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Terima kasih untuk seorang subscribers yang sudah mengingatkan saya untuk cerita tentang festival ini. Sebenarnya tadi malam udah inget, cuman ingetnya udah keburu malam banget. Jadi baru dibuat langsung pada hari ini juga dan langsung diupload videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian menyukai video ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.